Hai, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Renungan harian kita pada hari ini, bahannya saya bacakan dari kitab Kejadian, pasal 50, ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai pergumulan, punya permasalahan, baik yang ringan ataupun yang berat. Pergumulan permasalahan hidup yang berat kadang-kadang kita kenal dengan nama trauma. Atau ada orang-orang yang menyebut dengan nama akar pahit kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu trauma, akar pahit kehidupan, kadang-kadang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Kalau akar pahit trauma kehidupan itu di waktu kecil, mungkin pada saat dewasa atau setelah tua, dampaknya masih ada. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi kalau itu juga ada dalam kehidupan kita? Bacaan kita dari kitab Kejadian 50 ayat 20 ini bercerita tentang seseorang yang bernama Yusuf, anak Yakub. Nah, kita tahu cerita Yusuf kan? Boleh dikatakan Yusuf mempunyai pergumulan, permasalahan hidup yang berat. Trauma kehidupan mungkin juga dialami Yusuf. Dia boleh dikatakan diputuskan hubungan persaudaraan ketika dia dimasukin ke dalam sumur, lalu dia diangkat dan dijual jadi budak. Ketika dia dijual jadi budak di Mesir, maka dia bekerja di rumah Potifar. Tapi di rumah Potifar ketika dia memulai karirnya dari paling bawah sampai paling atas, dia difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Di penjara dia dikerjain oleh sesama penghuni yang lain. Dia harus melayani orang-orang lain di dalam penjara itu. Bahkan ketika juru makanan dan juru minuman Firaun juga di dalam penjara, Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan Yusuf berpesan, kalau mereka keluar dan kembali pada kedudukannya, ingatlah aku. Tapi ternyata Yusuf yang berbuat baik mengartikan mimpi mereka itu, ternyata dilupakan begitu saja. Wah, kalau kita melihat riwayat hidup Yusuf yang demikian ini, jelas Yusuf pasti merasa ini akar pahit kehidupan. Dan semuanya itu kalau dipikir-pikir penyebab utamanya yang paling pertama adalah ketika dia diputuskan hubungan persaudaraan oleh saudara-saudaranya, yaitu ketika dia dijual menjadi budak di Mesir. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Ketika pada akhirnya Allah bekerja menolong Yusuf, Yusuf menjadi raja muda di negeri Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya datang kepada dirinya, di dalam bacaan kita dikatakan kepada kita hari ini bahwa semuanya itu ternyata direka-reka oleh Allah untuk kebaikan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa keyakinan kepada Allah
bahwa segala sesuatu yang buruk terjadi di tengah dunia ini. Tetapi kalau Allah juga turut bekerja, Allah sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang dikasihinya. Dengan demikian, akhirnya kita bisa mengaminkan apa yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu juga punya trauma? Apakah Bapak Ibu juga punya akar pahit kehidupan? Jangan tinggalkan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan sanggup mengubah segala trauma, akar pahit kehidupan itu untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Demikian renungan harian kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan menghibur kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi setiap hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.